wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang karya ilmiah. Lalu, apa sih itu karya ilmiah? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kalian tentu sering mendengar penyusunan karya ilmiah. Dalam dunia pendidikan, siswa harus dapat menulis karya ilmiah dengan baik dan benar sesuai dengan isi, sistematika, serta kebahasaan dalam karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karya yang sifatnya itu non-fiksi. Dalam hal ini, bukan merupakan cerita rekaan. Karya ilmiah juga bersifat objektif dan faktual. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja kita simak pembelajaran berikut ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta, berdasarkan hasil observasi, eksperimen, ataupun kajian pustaka. Sementara itu, menurut Mariadi dalam Harun dan kawan-kawan, karya ilmiah yaitu suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Selanjutnya, menurut Broto Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Berikutnya, menurut Munawar Syamsuddin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tujuan karya ilmiah. Yang pertama, melatih peneliti berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Yang kedua, melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis, serta menjadi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat luas atau orang-orang yang berminat membacanya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu esensi karya ilmiah. Menurut Nison Ayu Konstantia, dalam bukunya yang berjudul Bahasa Indonesia SMK MAK, penerbit Bumi Aksara, esensi karya ilmiah itu ada 4. Yang pertama, karya ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang ketiga, karya tulis harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dan yang keempat, keindahan karya ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu bentuk-bentuk penyajian karya ilmiah. Karya ilmiah itu terbagi menjadi 3 bentuk penyajian. Yang pertama, bentuk populer, yang kedua, bentuk semi formal, dan yang ketiga, bentuk formal. Yang pertama yaitu bentuk populer.
Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, dan disukai oleh orang kebanyakan karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa karya ilmiah itu adalah karya yang bersifat non-fiksi. Yang kedua, bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Kalian tentu sudah sering melihat contoh makalah atau mungkin kalian sudah pernah membuat makalah. Nah, makalah tersebut merupakan karya ilmiah bentuk semi-formal. Yang terakhir, karya ilmiah bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Meskipun kalian belum masuk ke perguruan tinggi, tetapi kalian pasti sudah sering dengar istilah skripsi, tesis, ataupun disertasi. Ketiga karya ilmiah tersebut merupakan salah satu syarat ketika kita akan menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Jadi, mulai dari sekarang kalian bisa belajar sedikit demi sedikit mengenai apa itu skripsi, tesis, ataupun disertasi. Hal itu akan memudahkan kalian nantinya ketika akan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal. Yang pertama itu ada judul, kemudian tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoretis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu struktur karya ilmiah. Beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah diuraikan sebagai berikut: judul, pendahuluan, kerangka teoretis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Perhatikan contoh berikut karya ilmiah berjudul Aktivitas Pergaulan dan Prestasi Belajar Siswa. Studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Lab School UPI Bandung. Dari judul di atas, dapat diketahui bahwa masalah yang diteliti adalah aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa.
ruang lingkup penelitiannya, kecerdasan emosi dan intelektual siswa. Tujuan penelitian mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar siswa. Subjek penelitian, siswa SMA Lab School UPI Bandung. Dan metode penelitian yaitu deskriptif komparatif. Selanjutnya, penulisan judul dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan huruf kapital semua kecuali pada anak judulnya. Kedua, dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertamanya. Apabila cara yang kedua yang akan digunakan, maka kata-kata penggabung seperti dengan, dan tentang, serta kata-kata depan seperti di, dari, dan ke, huruf pertamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Di akhir judul tidak boleh menggunakan tanda baca apapun termasuk titik ataupun koma. Nah, penulisan judul ini terkait penggunaan huruf kapital sudah dijelaskan di video-video sebelumnya ya. Kalian bisa melihat kembali video tersebut. Struktur yang kedua yaitu pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Bagian pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Bagian yang kedua, perumusan masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa atau bagaimana. Berangkat dari pertanyaan itulah penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya melalui penelitian. Masalah itu pula yang nantinya menjadi fokus pembahasan di dalam karya ilmiah tersebut. Setelah perumusan masalah, ada tujuan. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan harus sesuai dengan masalah pada karya ilmiah itu. Dan selanjutnya, manfaat. Perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah, misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Struktur selanjutnya yaitu kerangka teoretis. Kerangka teoretis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoretis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoretis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Selain akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, langkah ini juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam perkembangan ilmu secara keseluruhan. Struktur selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian,
Perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Adapun metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut. Yang pertama, metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau statistika, ataupun fakta kualitatif. Yang kedua, metode eksperimen, yakni metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Dan yang ketiga, metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar peserta didik dalam kompetensi dasar tertentu. Struktur selanjutnya yaitu pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sekiranya diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Sarana-sarana pembantu tersebut diperlukan untuk menjelaskan pernyataan ataupun data. Tabel dan grafik merupakan cara efektif dalam menyajikan data dan informasi. Sajian data dan informasi lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Penyajian informasi dengan tabel dan grafik memang lebih sistematis dan lebih enak dibaca, mudah dipahami, serta lebih menarik daripada penyajian secara verbal. Pada pembahasan, penulis perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoretis. Pembahasan data dapat diibaratkan dengan sebuah pisau daging. Apabila pisau itu tajam, baik pula lah keratan-keratan daging yang dihasilkannya. Namun, apabila tumpul, keratan daging itu akan acak-acakan, penuh cacat. Demikian pula halnya dengan pembahasan data. Apabila argumen-argumen yang dikemukakan penulis lemah dan data yang digunakannya tidak lengkap, pemecahan masalahnya pun akan jauh dari yang diharapkan. Struktur selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah pendahuluan, kerangka teoretis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur yang sudah dibahas sebelumnya dengan meletakkannya dalam kerangka pikir yang mengarah kepada simpulan. Berdasarkan pengertian tersebut, seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Contoh implikasi tersebut berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Struktur yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan
atau referensi dalam karya ilmiah yang biasanya didapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan di dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Sumber tertulis atau tercetak yang memerlukan banyak tempat lebih dari satu baris ditulis dengan jarak satu spasi, sedangkan jarak antara sumber yang satu dengan yang lainnya adalah 2 spasi. Adapun susunan penulisan daftar pustaka yaitu yang pertama, nama yang menyusun dibalik, kemudian tahun terbit, kemudian judul pustaka, kemudian kota terbit, dan yang terakhir penerbit. Kalian bisa lihat contoh penulisan daftar pustaka pada slide ini. Pembahasan yang keenam yaitu kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel ataupun cerpen, yang pengarangnya bisa menggunakan kata ganti aku, kamu, ataupun dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Dalam hal ini, penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat seperti saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Kalimat yang harus digunakan adalah di dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Kata ganti saya diganti menjadi kata penulis atau kata peneliti. Oh iya, di dalam penulisan karya ilmiah sebaiknya menggunakan kalimat pasif. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Dengan kata lain, bahasa yang digunakannya itu harus reproduktif. Artinya, apabila penulis menyampaikan informasi, misalnya yang bermakna S, pembacanya pun harus memahami informasi itu dengan makna X pula. Informasi X yang dibaca harus merupakan reproduksi yang benar-benar sama dari informasi X yang ditulis. Kaidah yang ketiga yaitu ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Kaidah yang keempat, dalam karya ilmiah banyak terdapat definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, jika dalam karya itu digunakan kata seperti frasa atau klausa, maka penulis itu harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh. Hal tersebut penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca atau untuk menghindari timbulnya pemaknaan lain oleh pembaca terhadap maksud kedua kata itu.
Pembahasan yang terakhir adalah menyusun karya ilmiah. Sebelum kita menyusun karya ilmiah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik. Setelah itu, membuat kerangka tulisan, kemudian mengumpulkan bahan, lalu mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap.